Materi kita hari ini yakni ciri, asas, dan prinsip demokrasi Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Pemerintahannya dikendalikan oleh rakyat. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi perwakilan berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Oleh sebab itu, demokrasi di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa ciri, asas, dan prinsip demokrasi Pancasila itu? Pertama, kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, musyawarah mufakat. Tiga, menghargai hak asasi manusia serta menjamin adanya hak minoritas. Keempat, demokrasi Pancasila harus bersendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kelas 10 SMK PGRI Malang. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam belajar online. Kita melanjutkan materi minggu yang lalu. Sekarang kita memasuki pertemuan ketiga, materi ketiga bab 5. Kita masih membicarakan tentang sistem politik di Indonesia. Harapan Bapak, anak-anakku tetap selalu dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan suatu apapun, karena anak-anakku selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anakku berada. Amin. Anak-anakku, seperti biasa sebelum belajar dimulai, marilah kita bersama wajib berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berguna bagi masa depan anak-anak. Yang beragama Islam ikuti Bapak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai, terima kasih. Anak-anakku, Bapak lanjutkan untuk menjelaskan tujuan pembelajaran. Siap? Tujuan pembelajaran kali ini ada 5, yaitu nomor 11 sampai dengan nomor 15. Setelah pelajaran selesai, diharapkan siswa dapat: nomor 11, menjelaskan musyawarah itu lebih baik daripada voting. 12, menjelaskan dua macam demokrasi menurut partisipasinya. 13, menjelaskan ciri khas demokrasi dan ciri khas musyawarah. 14, menjelaskan cara-cara pengambilan keputusan. Dan 15, membedakan pengertian voting terbuka dan voting tertutup. Anak-anakku, Bapak jelaskan satu persatu tujuan pelajaran di atas. 11, musyawarah itu lebih baik daripada voting. Karena musyawarah itu bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam perbedaan pendapat dan dilakukan secara berembuk. Berembuk itu memadukan berbagai pendapat. Karena semakin banyak pendapatnya yang masuk, maka semakin objektif dalam memutuskan masalah. Itu lebih baiknya. Sedangkan voting tidak dilakukan secara berembuk dalam mengambil kesepakatan, hanya dilakukan dengan suara terbanyak tanpa memadukan berbagai pendapat. Oleh karena itu, voting itu dilaksanakan dengan alasan karena musyawarah itu tidak menemukan jalan keluar atau menemui jalan buntu. Semua bersikeras dengan pendapatnya masing-masing. Padahal musyawarah itu harus membuat keputusan. 12, dua macam demokrasi menurut partisipasinya, yaitu demokrasi langsung, artinya dalam memberikan suaranya tidak boleh diwakilkan. Sedangkan demokrasi tidak langsung, dalam memberikan suaranya diwakilkan kepada lembaga-lembaga perwakilan, yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. 13, ciri khas demokrasi dan ciri khas musyawarah.
ciri khas demokrasi adalah musyawarah. Artinya, dalam mengambil kesepakatan dilakukan secara bersama-sama atau berembuk. Sedangkan ciri khas musyawarah adalah kesepakatan. Harus adanya kesepakatan dalam musyawarah itu, tidak boleh tidak tanpa hasil. 14. Cara-cara pengambilan keputusan. 1. Melalui musyawarah, yaitu cara pengambilan keputusan dengan dibicarakan bersama-sama atau berembuk untuk mencapai suatu kesepakatan. 2. Melalui voting, yaitu cara pengambilan keputusan tanpa dibicarakan secara bersama-sama atau berembuk hanya dengan suara terbanyak. 15. Pengertian voting terbuka dan voting tertutup. 1. Voting terbuka, yaitu pengambilan keputusan dilakukan di suatu ruangan tertentu secara bersama-sama tanpa dibicarakan alasannya, dan orang lain mengetahui pemilihnya. Ini bersifat terbuka atau aklamasi. Contoh, memilih ketua kelas hanya dengan mengacungkan tangan dan orang lain tahu siapa yang memilih. 2. Voting tertutup, yaitu pengambilan keputusan dilakukan di suatu ruangan tidak dengan mengacungkan tangan, tetapi dengan menggunakan selembar kertas, sehingga orang lain tidak mengetahui siapa yang memilihnya. Dan voting tertutup ini yang sering digunakan oleh orang sampai dengan sekarang karena terjamin kerahasiaannya. Contoh, memilih ketua kelas dengan cara menulis pada selembar kertas, dilipat, diserahkan pada panitia, kemudian dihitung, maka muncullah pilihannya. Demikian anak-anak penjelasan materi ketiga bab 5. Selanjutnya Bapak ingatkan lagi, 1. Rangkum penjelasan tadi, catat di buku catatan PPKN karena kerapian, tugas dan perilaku juga Bapak nilai. Yang kedua, jangan lupa, karena masih banyak yang lupa, tulis identitas lengkap di setiap lembar jawaban. Bapak ulang, ditulis lengkap di setiap lembar jawaban identitasnya, yaitu nama, nomor absen, dan kelas di sudut kanan atas. Anakku, selanjutnya yang terakhir, Bapak beritahu tentang tugas-tugas siswa untuk memantapkan dan pemahaman materi ketiga bab 5 ini. Kerjakan tugas wajib. Tugas wajib siswa ada di tayangan PowerPoint Bapak. Itu selesaikan 2 tugas, terdiri dari tugas 3A dan tugas 3B dengan sisa waktu yang ada pada pelajaran jam hari ini. Demikian anak-anakku, selamat mengerjakan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kemudahan dan kesehatan pada anak-anakku sekeluarga. Amin. SMK bisa, anak-anakku juga pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.